Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Sabtu Suci. Pagi ini kita masih dalam suasana wafat Yesus. Tapi sebentar sore kita akan masuk ke dalam liturgi Paskah, Vigili Paskah. Yesus bangkit dari kematian. Hari ini Sabtu 16 April 2022. Bacaan Injil hari ini jelas memperlihatkan dari Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan 12, wanita-wanita yang pergi ke makam menyaksikan bahwa makam itu kosong. Memang tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit, tapi fakta kenyataan bahwa Tuhan Yesus bangkit salah satunya adalah makam kosong. Dikatakan juga dari dalam bacaan Injil ketika para perempuan itu ketakutan dan bingung, lalu tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilau. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala, tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit." Ini dari perkataan dua pemuda dengan pakaian berkilau-kilau dari dalam bacaan Injil pada hari ini. Dia sudah bangkit. Yesus Kristus yang benar-benar mati di kayu salib dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jangan kita ragukan lagi bahwa Yesus yang sungguh-sungguh wafat di kayu salib adalah Yesus yang juga sungguh-sungguh bangkit, dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita percayai itu, yang adalah Yesus, sungguh dibangkitkan. Itu berarti apa? Allah Bapa bertindak kepada Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah Bapa berpihak kepada Tuhan Yesus, dan Allah Bapa mengatakan semua yang dikatakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus sesuai kehendak Allah, dan itu semua benar. Lalu yang baik kita renungkan di sini adalah apa itu arti kebangkitan. Pertama-tama memang benar. Kebangkitan itu adalah dari mati menjadi hidup. Memang tidak lagi bangkit secara badani, tapi secara roh, di dalam roh kita mengalami kebangkitan. Dari dalam bacaan epistola itu dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Di satu pihak, kebangkitan Tuhan Yesus mengatakan, kita pun akan menjadi satu dengan kebangkitannya, dalam arti kita pun akan mengalami kebangkitan. Jadi jangan takut berhadapan dengan kematian, sebab jelas dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan bacaan epistola yang kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 11, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan. Lalu juga baik kita renungkan kebangkitan seperti apa yang mestinya ada dalam hidup kita pada saat ini. Kebangkitan itu bukan hanya yang akan datang, tetapi kebangkitan itu suatu yang nyata, yang real juga pada hari ini, pada saat ini. Apa itu maksudnya? Karena kita tahu dalam bacaan epistola hari ini bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sangat jelas dalam bacaan epistola makna kebangkitan. Manusia lama kita diganti menjadi manusia baru
yang tadinya kita hidup dalam dosa, dengan kebangkitan Yesus dan kita juga mau mengalami kebangkitan dalam roh pada saat ini, maka manusia lama kita yang penuh dengan dosa itu harus kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan kita harus berubah menjadi manusia baru, yang berarti kita hidup di dalam roh, meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan sampai perayaan kebangkitan Yesus hanya menjadi ritual begitu saja. Tetapi mari membentuk diri kita menjadi manusia baru, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus itu membimbing langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita bisa banyak dan lebih memperhatikan perbuatan kasih, perbuatan baik, perbuatan benar dalam hidup ini. Makna kebangkitan itu akan semakin nyata, indah kita alami bila kita juga berani mau meninggalkan dosa-dosa kita. Beralih dari hidup yang penuh dengan dosa, masuk ke dalam kebangkitan dalam arti mau banyak hidup di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus yang tentu saja mendorong kita untuk melakukan kasih, kebaikan, kebenaran kepada sesama. Sekali lagi, secara sederhana, mari kita merayakan kebangkitan, juga kita mau bangkit pada saat ini dari segala dosa dan kesalahan kita. Tinggalkanlah dosa itu. Mari kita perbaharui hidup kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Cintailah Allah, cintailah sesama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin.